Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ala tabi'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Jannah rahimakumullah. Di sore hari ini kembali kita berjumpa atas izin Allah di pekan yang keempat setiap bulannya untuk kajian dengan tema fikih. Walaupun sebenarnya saya fleksibel sekali, kalau misalnya nanti ada yang ingin diskusi di luar tema fikih pun insya Allah tidak ada masalah. Sebelumnya kami mengingatkan kalimat yang biasa kita ucapkan setiap pagi dan sore hari, amsayna ala fitratil Islam. Ini kalimat di sore hari, kita pada sore hari ini dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan beragama Islam. Karena seluruh makhluk ini bukan hanya manusia, termasuk hewan, tumbuhan, fitrahnya memang beragama Islam. Dan kedua orang tualah, berarti ini manusia yang akan mengubah fitrah yang sebelumnya Islam menjadi tidak Islam. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih berada dalam fitrah kita, yaitu Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan kita pada sore hari ini pun berada di bawah naungan kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu adalah kalimat yang tertera di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allah itu satu. Nah, kalimat Allah itu satu itu lebih sering kita sebut dengan kalimat lain yang maknanya sama tapi lebih populer. La ilaha illallah, itu kalimatul ikhlas. Dan wa ala dini nabiyyina Muhammadin, pada sore hari ini kita berada dalam agama, dalam ideologi yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati Ibrahim hanifa wa ala millati abina Ibrahim. Dan pada sore hari ini kita dalam keadaan beragama, berideologi yang sama dengan bapak kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang beliau itu lurus hanifah, muslimah dan muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang musyrik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jika kita punya barang berharga yang limited edition, edisi terbatas, yang memiliki di muka bumi ini tidak banyak, mungkin oleh perusahaan pembuatnya, barang itu saking berharganya hanya dibuat 100 biji misalnya, dan yang memakainya atau memilikinya adalah tokoh-tokoh besar di dunia, dan rupa-rupanya panjenengan sebagai orang biasa, bukan tokoh, bukan pesohor dunia, ternyata juga punya barang yang limited edition, itu punya satu, padahal yang bisa memiliki itu biasanya hanya
mungkin presiden negara hebat atau pesohor olahraga atau artis terkenal dunia, selebritis paling populer, tapi panjenengan ternyata juga punya barang yang sama dan sama-sama original, sama originalnya sama, perusahaan pembuatnya sama, dan harganya pun sama. Itu kira-kira gimana perasaannya? Kita punya barang mewah yang limited edition yang sama dengan yang dipakai oleh orang-orang hebat di dunia. Itu kira-kira gimana Pak? Ada yang senang sepak bola nggak di sini? Ada yang senang sepak bola? Ada yang senang sepak bola. Sepatu yang dia pakai itu diproduksi terbatas, dan itu sepatu yang persis sama dengan yang dipakai oleh Lionel Messi misalnya. Itu kira-kira perasaannya kalau main bola nanti tambah jago apa enggak itu? Mungkin larinya jadi beda, Pak. Cara mainnya mungkin jadi lain di perasaan dia, padahal orang lihat dia ya sepatu ae. Pakai sepatu mahal, sepatu murah aja. Yang membedakan kan skill kakinya, bukan harga sepatunya. Tapi perasaan itu bangga, Pak, membanggakan. Loh, kita ini loh sedang berideologi yang sama dengan ideologinya dua manusia terhebat di muka bumi. Yang satu adalah beliau Nabi Muhammad SAW, yang satu lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat orang-orang hari ini membanggakan ideologinya Socrates, ideologinya Plato, Aristoteles, atau ideologinya Karl Marx, ideologinya siapa lagi itu yang tokoh-tokoh dunia. Kita bisa membanggakan ideologi yang saya anut ini bukan sekelas Socrates, jauh lebih hebat. Ini ideologinya manusia terbaik di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu kira-kira ungkapan kita di kalimat tadi itu. Wa ala millati amsayna ala dini nabiyina Muhammad. Kita pada sore hari ini dalam keadaan sedang menganut ideologi yang dulu dianut oleh Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Ini pesohor-pesohor dunia, bukan hanya kelas dunia mereka ini, tapi juga kelas akhirat. Ini tidak tertandingi. Nah, hadirin rahimakumullah, patut kita untuk berbangga, dan kebanggaan itu kita lafalkan setiap hari untuk diri kita, bukan untuk bangga-banggaan kepada saudara muslim kita, bukan, tapi untuk diri kita. Di samping itu, kalimat ini juga sekaligus membantah orang-orang Yahudi atau orang Nasrani yang mengaku-ngaku mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi atau Nasrani. Orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim beragama Yahudi, orang Nasrani mengklaim Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Tapi Allah membantahnya di Quran. Nabi Ibrahim itu agamanya Muslim, dan rupa-rupanya Nabi Muhammad SAW yang ditolak oleh Yahudi, ditolak pula oleh Nasrani, ternyata agamanya malah sama dengan Nabi Ibrahim yang mereka perebutkan itu. Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim, Nasrani mengklaim Nabi Ibrahim. Rupanya orang yang mereka klaim itu agamanya malah sama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pukulan telak dari Allah Ta'ala, menohok sekali. Kalau memang mereka betul beragama yang sama dengan Nabi Ibrahim, ya konsekuensinya mau tidak mau hari ini mereka pun harus beragama yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu konsekuensinya. Begitu Bapak Ibu sekalian, walaupun kalimat tadi tidak ada unsur permintaan di dalamnya, betul-betul hanya pengakuan dan pernyataan, tapi justru yang seperti itu kadang lebih mengokohkan iman kita daripada kita minta sesuatu kepada Tuhan kita. Kalau panjenengan perhatikan zikir pagi dan sore, itu banyak di dalamnya berisi pernyataan-pernyataan, berisi pengakuan-pengakuan. Permintaannya sedikit, permintaannya tidak banyak. Ada yang berisi permintaan, ada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari kesedihan dan kesedihan, ya ada. Tapi banyak yang berisi pernyataan dan pengakuan. Hadirin rahimakumullah, jadi kalau kita melafalkan itu dan kita pahami maknanya, kita tahu isinya apa, esensinya bagaimana, itu akan meningkatkan keimanan kita, menstabilkan iman kita yang belum stabil, mengokohkan iman yang sudah kuat. Hadirin rahimakumullah, kita pada hari-hari ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yang di tanah Jawa bulan ini disebut dengan bulan Mulut,
dari kata al-maulud, itu bahasa Arab yang artinya yang dilahirkan. Pasti yang dimaksud adalah beliau Nabi Muhammad SAW. Kita tentu sebagai orang beriman berbahagia, bergembira, berita apapun, berita bahagia apapun yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW itu membahagiakan untuk kita. Mulai sejak beliau lahir, jangan kalau baca kisah Nabi itu, belum lahir saja banyak hal yang sudah membahagiakan kita. Dihancurkannya Abraha itu membahagiakan, walaupun kita nggak terlibat di situ, kita juga nggak ada urusannya dengan peristiwa itu terjadi, dan tempatnya juga jauh, masanya jauh, tapi kita ikut bahagia. Abraha dihancurkan oleh Allah. Jangan yang baca kisah itu bahagia nggak Pak? Bahagia nggak betul? Bahagia. Nah, orang jahat dihancurkan Allah itu kita bahagia. Kemudian Nabi lahir, kita bahagia. Kita baca kisahnya itu kita bahagia. Kemudian terus sampai nanti beliau diangkat jadi nabi. Karena ketika Rasul sedih, kita ikut sedih. Allah timpakan ujian dan cobaan untuk nabi, begitu berat cobaannya, kita ikut sedih juga. Artinya mudah-mudahan kebahagiaan nabi bahagia, kita ikut bahagia. Nabi sedih, kita ikut sedih. Mudah-mudahan ini frekuensi yang sama ini menunjukkan kalau kita betul-betul orang beriman. Jadi mudah-mudahan nanti di akhirat Allah berikan ganjarannya. Dan tentu kebahagiaan kita dengan kelahiran Nabi, dengan diutusnya Nabi menjadi Nabi dan seterusnya tidak sekedar kita wujudkan dalam perayaan, ritual-ritual tertentu, tidak, tapi kita wujudkan setiap hari dengan cara mengamalkan ajaran Islam ini dengan baik dan benar. Itu cara kita mencintai Nabi dengan benar. Saya kira ini sering disampaikan para ustadz, hanya mengingatkan diri saya saja. Dan mumpung kita sedang ngaji fikih, terakhir kita sampaikan beberapa kaidah tentang fikih, kaitannya dengan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Tidak semuanya itu nanti menjadi syariat. Tidak semuanya menjadi syariat. Ada yang dilakukan Nabi sebatas sejarah saja, sebatas peristiwa sejarah, atau dialami oleh Nabi tapi hanya sebatas peristiwa sejarah, tidak menjadi syariat. Allah tidak mengkonversinya menjadi syariat. Ada peristiwa yang dialami Nabi itu hanya tradisi Arab saja, tidak, ya sah-sah saja, kalau mau pakai kita pakai silakan, kalau cocok, kalau nggak cocok tidak dipakai juga nggak apa-apa, karena sifatnya mubah, boleh saja. Itu hanya tradisi, itu budaya, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Itu hanya tradisi Arab. Contohnya apa Pak? Contohnya kemarin Pak, ini apa namanya? Ada yang pakai gamis? Ada. Oh enggak, ada yang pakai gamis. Oh ada tuh. Enggak ada. Ada yang pakai gamis. Ada yang pakai gamis misalnya. Lah gamis itu bukan pakaian Islami. Gamis itu pakaian orang Arab. Oh nggih Pak. Ini ada yang pakai sarung. Apa sarung itu pakaian Islami? Enggak, itu pakaian khasnya orang Indonesia. Kecuali yang sarungnya kotak-kotak kayak papan catur. Nah, itu beda tuh. Itu khasnya siapa tuh? Orang Bali. Orang Islam jangan pakai itu. Nanti buat jadi salah paham. Menjadi salah paham. Nah, alhamdulillah. Apa baju koko yang kita pakai ini pakaian Islami? Ya enggak. Namanya saja nama Cina tuh. Koko, Kang Mas artinya. Bajunya Kang Mas, bajunya laki-laki, saudara laki-laki. Oke, itu yang berikutnya. Yang selanjutnya ada peristiwa sejarah atau yang dialami Nabi, itu sifatnya khusus untuk Nabi saja. Kita umat Islam tidak boleh menirunya. Untuk Nabi iya, beliau Allah izinkan, dan itu bukan tradisi Arab juga. Contohnya adalah Rasul sholat malam sepanjang malam, dari habis isya sampai subuh, itu hampir setiap malam beliau lakukan. Kita nggak boleh menirunya. Kita tidak boleh meniru, kecuali Ramadan itu lain. Di hari-hari biasa nggak boleh. Atau misalnya Rasul menikahi wanita lebih dari 10 orang. Nah, kalau itu orang Arab dulu sebelum Islam datang juga ada yang melakukan itu. Tapi di kemudian hari setelah Islam datang pun Rasulullah tetap mengamalkan. Namun umatnya hanya boleh maksimal sampai 4 aja, jangankan 4, 1 aja sudah berat. Nggih, betul.
Oh iya Pak, 1 jam udah berat. Sudah menguras banyak hal, menghabiskan banyak hal, menguras pikiran, menguras apalagi Pak? Tenaga, menguras waktu, terus apalagi menguras isi kantong, isi dompet dan seterusnya. Satu aja sudah habis-habisan lah kita. Jadi kalau mau punya 2 ya mikir-mikir. Nah, hadirin rahimakumullah, selanjutnya memang banyak sekali peristiwa yang dialami Nabi dan di kemudian hari jadi syariat. Iya, betul, itu juga banyak. Nah, kita apa sih intinya? Intinya agar kita pandai-pandai memilih dan memilah mana sih sesuatu yang dilakukan Nabi yang nanti jadi syariat, mana yang tidak jadi syariat. Saya kasih contoh. Peristiwa kelahiran Nabi. Apa proses lahirnya Nabi itu adalah syariat Islam? Maksud saya begini, apa setiap ibu atau wanita muslimah yang sekarang sedang hamil agar nanti bayinya lahir seperti apa dianjurkan atau disunahkan agar nanti bayinya lahir seperti lahirnya Nabi Muhammad? Apa begitu? Kan tidak. Nah, kalau seandainya itu jadi syariat itu kan repot Pak. Nabi Muhammad dikabarkan lahir dalam keadaan sudah yatim. Nah, kalau wanita muslimah pengen anaknya seperti Nabi lahir terus gimana? Gimana Pak? Gimana? Ya, bapaknya si bayi dimatikan dulu biar anaknya nanti lahir dalam keadaan yatim. Lah untungnya itu tidak jadi syariat. Itu hanya peristiwa sejarah. Itu kekhususan untuk Nabi, iya. Itu istimewa bagi Nabi, iya. Tapi bukan sesuatu yang nanti jadi syariat. Jadi kalau nanti ngaji sejarah itu ya mestinya ya diimbangi juga dengan ngaji fikih. Kalau tidak nanti jadi kebablasan. Ya, seolah-olah yang terjadi apapun yang terjadi pada Nabi semuanya harus kita praktekkan ulang, kita ciplak lagi apa adanya. Enggak begitu. Enggak begitu. Terus contoh lagi, ketika Nabi masih bayi umur beberapa hari, kemudian diserahkan oleh kakeknya Abdul Muthalib kepada seorang perempuan bernama Halimah, Ibu Halimah dari Bani Sa'ad, yang sering kita sebut dengan Halimah Sa'diyah, untuk dibawa pulang ke desa, nanti disusui, dirawat, diajarkan berbahasa yang baik, akhlak yang baik. Apa itu jadi syariat? Jangan kalau punya bayi yang sedang tinggal di kota, nanti bayinya agar dibawa pulang dulu ke desa, serahkan di sana, dipisah dari ibunya, disusui oleh wanita lain selain ibunya. Apa itu syariat? Tidak, itu tradisi Arab. Tapi dalam peristiwa ini ada yang menjadi syariat, ada bagiannya yang menjadi syariat. Apa itu? Itu ketika seorang ibu tidak sanggup memberikan ASI untuk anaknya, untuk bayinya, maka tanggung jawab ayah dari bayi itu, atau kalau ayah tidak ada berarti kakeknya, untuk mencarikan ASI pengganti bagi si bayi itu. Dan ASI-nya harus berasal dari manusia. Itu syariat. Itu jelas syariat. Karena Allah abadikan dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat di Quran menyebutkan tentang kewajiban seorang ayah untuk menyediakan ASI bagi anak-anaknya. Sampai umur berapa? 2 tahun, 24 bulan. Nah, kalau ibunya hanya sanggup sampai 6 bulan misalnya, kan masih kurang berapa bulan lagi? Masih kurang 1,5 tahun lagi. Berarti si bapak bertanggung jawab untuk menyediakan ASI sampai 2 tahun. Nah, karena ibunya nggak sanggup, hanya sanggup 6 bulan, berarti sisanya nanti bapaknya kemana nyarinya? Oh beda. Kalau kawin lagi masih lama Pak hamilnya Pak. Ini bukan disuruh nyari istri lagi, bukan. Disuruh nyari ASI, bukan istri. Nanti salah dengar jangan. Ini kalau salah dengar bahaya, nanti praktek wah akhirnya jadi bubrah, jadi berantakan rumah tangganya. Kata Ustaz suruh nyari istri lagi, bukan, saya nggak pernah ngomong gitu. Saya hanya ngomong cari ASI, nyari ASI, dan sumbernya harus dari manusia, nggak boleh dari hewan, nggak boleh.
Kok nggak boleh Ustaz? Nggak boleh, wong itu kan bayi manusia, bukan bayi hewan. Itu bayinya manusia, bukan bayi kambing, bukan bayi sapi, bukan bayinya onta. Lu apa dulu mbahnya Nabi itu tidak punya onta? Banyak, beliau orang kaya, punya ratusan ekor onta. Wong yang diculik, yang dijarah oleh Abu Lahab, astagfirullah, Abraha saja ada sekitar 200 ekor, dan itu nanti dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Itu di tahun yang sama dengan peristiwa kelahiran Nabi, cuma beda bulan saja. Jadi Abdul Muthalib itu mbahnya Nabi itu orang kaya, bukan orang miskin. Beliau punya ratusan ekor onta. Loh, kenapa beliau nggak kepikiran ngasih bayinya ini dengan susu onta? Apa di Arab dulu nggak ada domba, kambing? Yuk ada, banyak. Doyannya orang Arab itu justru domba. Dan menurut penelitian, saya juga tidak tahu itu benar apa enggak, katanya susu domba atau susu kambing itu kandungan kolesterolnya malah paling mirip dengan ASI katanya. Tapi enggak tuh, maksudnya di zaman dulu ya orang Arab nggak kepikiran untuk ngasihkan susu kambing itu kepada bayinya. Atau kita mundur lagi yang lebih awal lagi, sekitar 2000 tahun atau 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Siapa itu? Bayi Nabi Musa. Nabi Musa ketika bayi. Masih ingat nggak kisahnya, Pak? Kemana-mana dicarikan ibu yang bisa menyusui setelah diambil oleh istrinya Firaun, Ibu Asiyah radhiyallahu anha. Beliau tidak punya bayi, akhirnya tidak punya ASI juga. Jadi harus nyari ibu yang bisa menggantikan untuk menyusui Musa yang masih bayi itu. Nyari ke sana kemari, ke seluruh pelosok-pelosok kota di negeri Mesir itu. Enggak ketemu juga, enggak ada yang cocok. Lah apa salahnya sih? Wong di Mesir, raja, keluarga kerajaan, apa susahnya nyari susu? Gampang. Susu onta ya ada, kambing juga ada, mungkin juga di Mesir ada sapi. Tapi kenapa enggak diberikan kepada bayi itu? Karena orang dari dulu pahamnya ini anaknya manusia, bukan anaknya onta atau anaknya kambing atau anaknya sapi. Kira-kira begitu, Pak. Nah, hari ini mohon maaf, banyak mungkin para bapak, kalau ada di antara kita yang sudah terlanjur, ya silahkan nanti beristighfar, bertobat kepada Allah. Kalau belum ya nanti ini jadi ilmu. Jadi kalau ibu si anak itu, ibu dari anak kita itu tidak sanggup memberikan ASI, maka ayahnya bertanggung jawab untuk mencarikan ASI. Kemana? Ya tetap harus kepada manusia, tidak boleh kepada hewan. Nyarinya kemana? Ya terserah kamu. Kamu diberikan kecerdasan, diberikan akal pikiran oleh Allah. Nyari online ya silakan, nyari offline ya silakan. Yang penting manusia. Dan diutamakan manusia yang beriman, yang soleh, yang solihah, yang makanannya halal, yang halal, itu diutamakan. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, itu betul, itu jadi syariat tuh, itu nanti jadi syariat. Tapi banyak juga peristiwa sejarah, terutama pada peristiwa kelahiran Nabi, itu sifatnya hanya fakta sejarah, tapi tidak menjadi syariat. Kemudian ada lagi, ya cukuplah, itu dulu sudah lampau pelajaran kita. Jadi apa yang dilakukan Nabi tidak semuanya menjadi syariat. Jadi mohon maaf, tidak terus dikit-dikit mengatakan ini sunnah Rasul, nanti dulu. Karena apa yang dilakukan Nabi itu harus disaring dulu, tidak semuanya otomatis menjadi syariat. Nabi pakai sorban, memang begitu dulu kebiasaan orang Arab. Bukan berarti sorban terus hukumnya jadi sunnah, enggak. Rasul dulu pakai gamis, iya, kan memang orang Arab begitu. Nah, orang Arab yang musyrik juga pakai gamis kok. Abu Lahab juga pakai gamis, Abu Jahal juga pakai gamis. Apa gamisnya Abu Lahab itu terus membuat dia jadi Islami? Kan enggak, ya tetap dia musyrik saja. Ya, itu pakaian tradisionalnya mereka. Itu gitu, Pak. Apa nek jenengan sebentar, enggak ada nih. Ada yang pakai baju batik enggak ada. Ini batik bukan Mas? Ini batik nih separuh. Apa kalau pakai batik kurang soleh, lebih soleh yang pakai baju koko? Ya enggak, tidak jaminan. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Mumpung momennya kaitannya dengan Rabiul Awal, jadi saya singgung sedikit tentang
kelahiran Nabi. Jadi biarlah di luar sana gegap gempita merayakan, mengadakan ritual perayaan Maulid terlepas dari khilafiyah para ulama. Saya memilih untuk tidak ikut merayakan karena bagi saya cinta sebenarnya kepada Nabi itu tidak bisa dibatasi hanya dengan perayaan. Ada loh perayaan di sebuah tempat, saya pernah tinggal di sekitar tempat itu, mengadakan acara Maulid, malamnya malah pada mabuk-mabukan. Padahal yang dirayakan kelahirannya siapa? Kelahirannya Nabi, tapi mereka di situ malah mabuk-mabukan, ada yang mengundang biduan, joget-joget. Nah ini kan nggak cocok. Ini cinta nabinya di mana? Cinta nabi kok bermaksiat, maksiatnya kok terang-terangan, maksiatnya kok malah dosa besar, bukan dosa kecil lagi. Nah itu kan tidak pas. Jadi kalau ingin merayakan Maulid ya monggo, tetapi jangan sampai melakukan perbuatan yang jelas-jelas diharamkan. Yang tidak merayakan pun tidak apa-apa, karena esensinya adalah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu. Terakhir itu kita membahas tentang toharoh, bab toharoh. Banyak tema tentang bab toharoh ini. Saya tawarkan ke jenengan saja membahas yang mana. Kalau saya bahas satu persatu, paragraf per paragraf, kok rasanya kurang efektif karena jumpa kita ini hanya sebulan sekali. Bab toharoh, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan tentang toharoh, mulai dari air, kulit, kemudian siwak, berwudu, kemudian istinja, tayamum, kemudian masalah mandi besar, kemudian ada lagi masalah mengusap khuf, terus terakhir kaitannya dengan darah kebiasaan wanita dan hal-hal yang dilarang bagi mereka yang sedang berhadas besar. Ini secara umum gambaran bab toharoh. Ada enggak yang mau ditanyakan? Oh, Pak dosen dulu kayaknya. Mau Pak dosen? Mandi besar. Ya, gimana Pak dosen? Terus? Kalau misalnya pada saat mandi besar, pada saat di tengahnya kita batal, itu mulai dari awal lagi. Oh iya, siap. Ya. Terima kasih Pak dosen. Dan ini untungnya sudah dibahas oleh para ulama. Kalau para ulama dulu belum bahas, saya mesti bingung jawabnya. Alhamdulillah sudah dibahas. Jadi saya tinggal menukilkan saja untuk panjenengan. Yang pertama, urusan mandi besar. Yang wajib itu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Itu wajibnya, walaupun hanya sekali. Sedangkan wudhu sebelumnya atau sesudahnya atau bareng dengan mandinya, kan ada yang tata cara wudhunya itu fleksibel, mau di awal sampai selesai wudhu dulu sampai selesai, atau nanti di akhir saja setelah selesai mandi baru wudhu, atau di mixing ini bahasa saya, jadi wudhu dulu di awal tapi cuma sebagian, nanti beberapa bagian anggota wudhu disisakan untuk dibasuh di akhir. Itu juga bisa. Nah kalau terjadi kasus seperti yang disampaikan Pak dosen tadi, sudah wudhu nih di awal, terus tiba-tiba di tengah sedang mandi kok buang angin misalnya, atau pipis misalnya. Terus gimana tuh? Ya wudhunya dianggap batal ya. Tapi mandi besarnya enggak, mandi besarnya tetap lanjut, tidak ada masalah. Terus yang kedua, ada problem di kalangan ulama. Apa mandi besar itu bisa sekaligus untuk menghilangkan hadas kecil? Apa dia hanya menghilangkan hadas besar? Artinya wudu enggak wudu ya sama saja. Oh, hadas besar aja hilang kok, apalagi cuma hadas kecil. Apakah begitu? Nah, ini ada khilafiyahnya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi mandi besar itu sekaligus menghilangkan hadas kecil. Jadi wudu itu sifatnya tambahan, aksesoris. Seandainya tidak wudu pun tidak apa-apa, nanti langsung sholat aja, oke, tidak masalah. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak demikian. Jadi mandi besar hanya menghilangkan hadas besar, hadas kecilnya belum hilang, nanti harus wudu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi terus gimana Ustaz? Ya yang enak itu ya kita keluar dari beda pendapat. Kalau saya kan kita masing-masing paham kebiasaan kita. Kalau mandi apalagi airnya dingin, walaupun tadi di awal sudah buang air kecil,
Tapi pas nanti menjelang mandinya selesai, pipis lagi, ya sudah kalau gitu wudunya di akhir saja, jangan di awal. Wudunya jangan di awal. Jadi keuntungan adanya khilafiyah ulama itu adalah membuat kita jadi leluasa untuk memilih sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ini kira-kira yang pas dengan saya yang mana? Mungkin sebagian orang lebih cocok dengan yang itu, belum tentu kita cocok dengan yang itu. Gitu nggih Pak? Ada saya. Jadi sesuaikan aja mana yang pas untuk panjenengan. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Tangan itu digores pisau, pisau terus? Kan luka gitu. Iya. Kita pakai kain soplas kan? Tertutup. Ya. Waktu kita mau masuk sholat, harus wudu. Iya betul, harus wudu. Terus ini harus dibuka apa enggak ini? Iya, iya. Oh jangan dibuka. Dibuka nanti lukanya tambah berat. Jadi ketika kita wudu masih dipasang dipakai nggak apa-apa ya? Dipakai aja. Tapi nanti ada tambahan. Karena wudunya kan jelas tidak sempurna karena ada bagian yang tidak sampai terbasuh oleh air. Jadi wudu aja dulu seperti biasa. Ketika nanti basuh tangan, ya basuh aja seperti biasa. Nah kalau bagian yang tadi nggak boleh kena air itu ketutup bahan tertentu, ya cukup dioles diusap saja dengan air. Atau tadi sudah kesiram air, diniatkan juga untuk berwudu. Tapi karena dia masih tertutup, jadi airnya nggak sampai masuk ke dalam, tidak sampai mengenai kulit, maka menurut sebagian ulama nanti setelah selesai wudu jenengan menambah dengan tayamum. Tayamum seperti biasa tayamum. Bukan tangan itu tok yang ditayamum, enggak, tapi tayamum seperti biasa. Wudu dulu selesai, keringkan wajahnya, keringkan tangannya, terus nanti tayamum. Tayamum sederhana saja, sekedar untuk menyempurnakan wudunya yang tadi kurang sempurna. Sekedar menyempurnakan wudunya yang kurang sempurna. Berlaku untuk semua jenis luka yang posisinya berada di anggota wudu. Ya, di anggota wudu. Ya, di muka, di wajah, di tangan, atau di kaki, atau di kepala. Gitu nih Pak. Ya. Yang lain Pak. Tadi yang ngaju berapa orang? Belakang dulu. Monggo Pak. Sing nom ngalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sakit, badannya menggigil, kemudian itu pakai air dimasak. Iya. Boleh Pak, ada masalah. Yang nggak boleh itu wudu dengan air panas, itu nggak boleh. Nggak boleh Pak, hukumnya haram Pak. Oh iya, kok haram Pak? Nggak boleh, melonyot nanti Pak. Boleh. Tapi kalau air hangat itu boleh. Nah, terus mungkin pertanyaan ini muncul pada berkaitan dengan pembahasan dilarangnya berwudu dengan air yang terpapar sinar matahari. Namanya air musyammas, dari kata syamsun, matahari. Musyammas berarti terpapar sinar matahari. Memang betul ada kalimat dari Nabi, itu nggak boleh menggunakan air yang musyammas, itu nggak boleh. Tapi hukum nggak bolehnya itu nggak sampai haram, hukumnya makruh. Nggak boleh tapi makruh. Itu pun ada syaratnya. Air yang terpapar sinar matahari langsung yang nggak boleh dipakai untuk wudu itu adalah air yang berada di ruangan terbuka yang tidak ada penghalang antara air dengan sinar matahari. Yang kedua, cuaca di negeri itu sangat panas. Jadi memang terik mataharinya sangat panas. Kalau negeri kita sangat panas enggak Pak? Enggak. Paling 33 aja rasanya sudah, wah itu sudah panas sekali. Kalau di Arab sana di atas 40 udah biasa. Nah, kan sampai bisa 50, 52. Nah itu. Jadi airnya itu harus terpapar langsung sinar matahari. Kemudian di negeri yang cuacanya sangat panas, bukan seperti di negeri Indonesia. Nek jenengan wudu langsung ngambil air dari kolam, walaupun itu tengah hari siang hari nggak ada masalah, karena nggak memenuhi syarat Pak, tidak memenuhi syarat untuk dilarang, itu nggak memenuhi syarat, karena syaratnya kurang. Jadi yang dilarang itu yang langsung terpapar sinar matahari.
Kalau dalam hadis dikatakan oleh Nabi nanti bisa kena penyakit kulit, walaupun hadisnya dhaif, tapi sebagian ulama tetap berpedoman bentuk kehati-hatian, siapa tahu itu benar. Jadi jangan langsung berwudu dengan air yang sangat panas tadi, yang kena sinar matahari langsung. Saya sendiri belum tahu hasil penelitiannya, mungkin nanti ada yang membaca atau sudah melihat jurnalnya, itu air langsung terpapar sinar matahari kalau kena kulit efeknya seperti apa. Tapi yang jelas itu dinyatakan oleh para ulama hukumnya adalah makruh. Walau a'lam bishawab. Bahkan seingat saya ada sebagian lagi mengatakan haram juga, karena air di lokasi yang sangat panas seperti di padang pasir dengan terik matahari yang sangat panas itu memang sangat membahayakan. Walau a'lam bishawab. Begitu Pak. Jadi kalau untuk di negeri kita nggak ada masalah. Kalau airnya dipanaskan pakai sinar matahari tapi nggak langsung ke air Ustaz, pakai alat. Jadi pakai water heater yang di atasnya dipasang apa itu Pak? Ada sel surya apalah istilahnya itu yang nanti menyerap sinar matahari. Oh itu nggak masuk kategori yang dilarang karena airnya tidak langsung terpapar sinar matahari. Airnya panas karena alat yang dipanaskan, energi listriknya didapat dari panas matahari itu. Atau pakai kompor gas misalnya, atau pakai listrik langsung dicolokkan, enggak ada masalah. Atau langsung direbus di atas kompor, tapi jangan yang mendidih tadi Pak. Jadi dicampur dulu lah berapa persen gitu. Air mendidihnya 1 panci kecil, air dinginnya 1 ember yang sedang ukuran 20 liter misalnya, nah itu sudah cukup. Tidak masalah. Anget, yang penting anget. Jadi walaupun demam menggigil itu masih belum cukup sebagai alasan untuk tayamum, masih belum cukup sebagai alasan untuk tayamum, karena masih bisa diakali dengan cara menggunakan air hangat untuk berwudu. Nanti kalau air hangatnya Ustaz habis kena air, setelah wudu selesai begitu keluar dari kamar mandi kedinginan lagi Ustaz, menggigil lagi, itu pun masih bisa disiasati lagi. Segera setelah berwudu dikeringkan pakai handuk, karena yang bikin dingin biasanya kena anginnya dikeringkan. Kalau pakai handuk nggak cepat dingin ya pakai kanebo Pak, itu lebih cepat banget dingin. Bener Pak, serius Pak. Tapi kanebonya yang bersih, bukan yang sudah pakai buat ngelap mobil atau motornya, yang baru, yang bersih, itu cepat banget keringnya. Apa boleh Ustaz setelah wudu kok dikeringkan? Ya ini memang masalah khilafiyah. Sebagian ulama tidak menganjurkan, sebagian mengatakan tidak ada masalah, sah-sah saja. Ya sama seperti pembahasan kita sholat boleh nggak memejamkan mata? Atau sholat itu mesti matanya dipendelikan begitu? Gimana? Ya sama aja jawabannya seperti yang tadi, seperti melap air wudu itu. Ya tergantung orangnya. Nah kalau orangnya cenderungnya lebih khusyuk kalau dia melek begini, ya sudah jangan dipejamkan matanya. Kalau dia pejam nanti malah pikirannya kemana-mana larinya, karena kebayang yang aneh-aneh gitu. Ya jangan dipejamkan. Tapi kalau dia tipikal orang yang matanya kebuka malah gak bisa khusyuk, dia lebih khusyuk kalau merem, ya sudah merem aja, gak ada masalah. Nah, masalah begini tidak perlu diperdebatkan. Pripun Pak? Gitu ya Pak untuk masalah air hangat. Mohon maaf, Mas Lukman nanya dulu nanti azan. Terkait wudu untuk mandi janabah itu di luar kamar mandi atau di dalam kamar mandi. Iya. Ya kalau misal di kamar mandi itu kan ada bagian yang satu dengan WC. Iya. Tidak terpisah antara satu ruangan dan kedua. Iya. Itu bagaimana cara wudunya gimana gitu, dan tempatnya di mana, waktunya kapan. Insyaallah nanti kita bahas. Ini sudah azan ya? Monggo kepada Bapak Muadzin untuk mengumandangkan azan dulu. Kita simak azan, nanti setelah azan kita jawab pertanyaan Mas Lukman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, ini saya jawab dalam kondisi yang dengan kondisi yang lebih ekstrim dari pertanyaan Mas Lukman. Boleh tidak sholat di kamar mandi?
tempat lain untuk sholat kecuali di kamar mandi. Boleh nggak sholat di kamar mandi? Kalau tadi kan pertanyaannya wudhu di kamar mandi. Sekarang pertanyaannya lebih berat lagi. Boleh nggak sholat di kamar mandi? Jawabannya boleh Pak. Sholatnya sah, tapi hukumnya makruh. Loh Ustaz, itu kan kamar mandi Ustaz. Kok boleh? Selama tempatnya bersih dari najis. Selama tempatnya bersih dari najis. Loh kan di situ ada toilet Ustaz. Apa di toiletnya sedang ada najis? Kan tidak. Di toiletnya sedang tidak ada najis. Sudah disiram, disentor dulu. Apalagi kalau toiletnya toilet duduk, itu tinggal dipencet saja nanti. Kalau sholat saja bisa di kamar mandi, walaupun hukumnya makruh, tapi sholatnya tetap sah. Ya secara etika ya nggak pantas sebenarnya. Cuman kita bicara dalam keadaan darurat. Lah apalagi sekedar wudhu, tentu lebih boleh, lebih sah, nggak ada pengaruhnya. Kan ada WC Ustaz, ada kloset, nggak ada urusannya dengan kloset. Kloset itu yang penting sudah bersih, disiram, udah najisnya hilang, udah nggak ada masalah. Berarti sah saja dengan wudhu di situ, nggak ada masalah. Toh ketika fisik kita terkena najis pun di saat berwudhu itu tidak membuat wudhu menjadi batal, karena terkena najis tidak termasuk hal yang membatalkan wudhu, nggak ada hubungannya. Kecuali najis itu keluar dari tubuh kita sendiri, seperti buang air kecil, buang air besar, lah itu ya, itu baru. Atau dari mulut kita, muntah misalnya, itu kan najis, berarti itu batal wudhunya. Kalau tidak terjadi hal demikian, berarti wudhu tetap sah, nggak ada masalah. Oke. Ada pembahasan tentang wudhu yang unik. Boleh enggak? Kalau saya kira tadi Mas Imam mau nanya ke arah situ, ternyata bukan. Ini gini, saya tambahkan. Biasanya orang mandi itu kan tidak pakai busana, biasanya. Toh juga nggak ada masalah karena dia sedang berada di ruangan tertutup, bukan di ruangan terbuka. Nah ketika dia mandinya tadi didahului dengan wudhu atau setelah mandi, wudhunya setelah mandi. Kalau dia handukan dulu kan agak repot tuh. Toh nanti juga kena air lagi, basah lagi kan gitu. Ya. Kalau ada yang berinisiatif setelah mandi dia langsung wudhu dalam keadaan masih belum pakai busana atau belum menutup bagian aurat yang paling pentingnya, alat vitalnya, apakah wudhunya sah? Nah, saya kira tadi pertanyaannya mau ke arah situ. Nah kali ini ada pembahasannya di kalangan ulama ada. Nah, walaupun hasilnya ya tetap sama, namanya fikih itu selalu ada khilafiyah. Rata-rata ulama sepakat bahwasanya wudhunya tetap sah, nggak ada masalah. Wudhunya tetap sah dan tidak ada masalah apa-apa. Tapi sebagian lagi mengatakan wudhunya sah tapi bermasalah. Masalahnya adalah pada etikanya. Etikanya bermasalah. Oh, etika masalah apa? Masalah apa yang dipermasalahkan itu? Etika saat sedang sendirian. Etika saat sedang sendirian. Walaupun tidak ada orang lain yang lihat. Nah, ini tidak semua ulama membahas begini. Saya mendapatkan keterangan ini dari tulisannya Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ihya. Jadi etika orang kita ini, etika kita, kalau sedang berada di sebuah ruangan walaupun sendirian, silakan tidak berbusana, tapi tetap tidak boleh membuka alat vital di kamar sendiri, di kamar mandi. Kecuali urusan mandi memang itu penting, tidak ada masalah. Tapi setelah selesai mandi, menurut sebagian ulama, selesaikan dulu mandinya. Setelah selesai, kalau wudhunya nanti di akhir setelah mandi, ya tutupilah dulu bagian vitalnya itu, baru setelah itu wudhu. Ini bentuk etika, bukan mempengaruhi kesahan wudhu, nggak ada hubungannya. Gitu Pak Mas Imam. Mungkin yang lain Pak. Jadi nggak ada hubungan gitu. Mau wudhu ada toiletnya itu nggak ada hubungan, nggak ada masalah. Tapi kalau dengan rumahnya luas, banyak ruangan yang tersedia, terus di luar juga bisa
disediakan tempat untuk khusus wudhu, ya monggo, itu lebih bagus. Dan saya menyarankan yang begitu malah, karena itu kaitannya dengan perkara lain lagi, yaitu masalah menghemat. Karena kita kalau wudhunya pakai keran biasa itu, kalau dihitung-hitung itu antara air yang terpakai wudhu dengan air yang terbuang lebih banyak mana? Banyak terbuang. Nah, itu yang paling bagus itu seperti cara orang-orang tua kita di zaman dulu, Pak. Jadi untuk ruang wudhu itu ada sendiri, walaupun hanya sedikit ruang saja, dan biasanya media penampung airnya adalah apa namanya, Pak? Bukan ember, gentong. Terus itunya selangnya itu kecil sekali. Jadi mau diisi air penuh sekalipun ya tetap keluarnya ya kecil aja. Itu cara bagus untuk menghemat air, Pak. Karena memang pembahasan wudhu itu selalu dibahas juga tentang penghematan air. Nah, kalau keran bisa sih dibuka mungkin sepertiga, nanti airnya keluarnya kecil. Cuman namanya orang, nanti kurang marem itu, aku bukanya full, dos gitu. Apalagi bocah-bocah. Nih anak-anak ini kalau wudhu airnya full dibuka apa sepertiga apa separuh. Ya memang tahu bapaknya banyak duit, airnya gampang, atau sumurnya airnya melimpah, tetap nggak boleh mubadir, nggak boleh buang-buang air. Kalau orang bisa, oke, silakan nanti jenengan rumahnya memadai, ada ruang atau space yang cukup luas, silakan diatur sendiri. Tapi kalau tidak ada, ya adanya keran yang memang hanya di kamar mandi, atau misalnya ada yang masih ngontrak, oleh pemilik rumah nggak boleh dimodifikasi rumahnya, nggak boleh ditambahi keran apapun, ya sudah semanut aja. Itu sudah cukup, kamar mandi aja nggak ada masalah. Oke, yang lain mungkin Bapak Ibu sudah terjawab belum Mas Imam? Oke, ada lagi yang lain? Belum azan, belum komat ya? Berapa menit lagi Pak? 20 detik, sudah habis. Lain waktu lah kita sambung lagi insya Allah. Jadi hadirin rahimakumullah yang saya hormati, temanya monggo nanti saya serahkan jenengan, mungkin kita lebih sering diskusi saja untuk masalah tema-tema fikih ini. Kalau dari saya nanti kiranya kurang pas dengan yang panjenengan butuhkan, nanti langsung kita to the point pada pertanyaan-pertanyaan. Demikian dulu, insya Allah nanti kita jumpa lagi di bulan depan. Semoga tidak ada halangan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan, ilmu yang baik, harta yang baik, keluarga yang baik, anak-anak yang baik, istri yang baik, suami yang baik, dan kebaikan apapun di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan semoga Allah menghindarkan kita dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.